Berita Timnas terbaru hari ini. Indra Syafri buka peluang mendatangkan Ramadan Sananta dan Beckham Putra memperkuat tim di 16 besar. Indonesia lolos jalur 16 hoki, netizen sebut mending gak usah lolos sekalian. Dua sosok pengganti STY menurut pengamat sepak bola Bung Toel, usulkan nama tak terduga ini. Sebelum masuk ke inti video, alangkah mulianya kalian tekan tombol like dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan rezekinya lancar, diberikan kesehatan dan urusannya dimudahkan, amin ya robbal alamin. Indra Syafri buka peluang mendatangkan Ramadan Sananta dan Beckham Putra memperkuat tim di 16 besar. Setelah dipastikan lolos ke babak 16 besar lewat peringkat 3 terbaik, Indra Syafri mulai mempersiapkan peta kekuatan timnas yang baru. Setelah kalah memalukan dari Cina Taipei, Indonesia juga tidak mampu meraih kemenangan di laga terakhir melawan Korea Utara. Namun di sisi lain, Indra Syafri sebagai pelatih enggan menyalahkan keadaan dan tetap optimis. Dia menyebutkan kalau secara game plan melawan Korea Utara kemarin, Indonesia tidak kalah. Hanya saja situasi set piece yang tidak bisa diantisipasi pemain menjadi pemicu gol terjadi. Dia juga enggan berkomentar banyak akan laga itu, dan lebih fokus mempersiapkan tim untuk menghadapi babak 16 besar menghadapi Hong Kong atau Uzbekistan nanti. Kalau jujur melihat pertandingan Indonesia dengan Korea Utara, kita kalah gol iya, tetapi mana yang berkualitas, Korea Utara atau Indonesia dari hasil pertandingan tadi, pungkas Indra Syafri. Khusus untuk pertandingan hari ini, apa yang kami rancang, game plan untuk menghadapi Korea Utara, sebenarnya sudah memenuhi keinginan kami dan berjalan dengan baik, ucapnya lagi. Sama dengan pertandingan Kirgistan juga kita sudah memprediksi bagaimana lawan bermain. Tapi kami lalai di bola-bola set piece, termasuk hari ini juga, ada corner kick yang seharusnya tidak terjadi gol. Namun pro dan kontra ada di kalangan netizen. Ada yang menyebutkan kalau itu hanya alasan saja dan secara permainan di lapangan Indonesia masih banyak kebingungan daripada pemain Korea Utara. Begitu juga dengan game plan yang dimainkan, Indonesia tidak mampu menembus area kotak penalti Korea Utara karena padat dan disiplinnya pemain mereka dalam melakukan marking. Para netizen yang kontra dengan hal ini pun menganggap Indra Syafri tidak memainkan strategi press lawan, dan hanya menginstruksikan pemain untuk pemain press 1-2 orang saja. Hal ini berbanding terbalik dengan game plan yang biasa dimainkan Shin Tae-yong. Jika dalam keadaan tertinggal maka pressing lawan juga akan ketat, begitu juga dengan tempo permainan pasti dinaikkan. Kabarnya, Ramadan Sananta akan berangkat nanti malam ke Cina untuk membantu tim dalam babak 16 besar. Kurang gregetnya target man di lini depan memang jauh hari sudah jadi sorotan, apalagi permainan dari Titan Agung yang masih jauh dari harapan, begitu juga dengan Ramai Rumakik serta Egy Maulana Fikri yang masih jauh dari ekspektasi. Indonesia lolos ke 16 besar jalur hoki, netizen sebut mending gak usah lolos sekalian. Setelah dapat peringkat 3 terbaik, mengalahkan beberapa negara lain, Indonesia tidak serta-merta dipuji oleh para netizen dan supporter timnas Indonesia. Hal lain justru berbalik, karena Indonesia dirasa lolos hanya jalur hoki saja. Banyak netizen yang menyayangkan permainan yang diterapkan Indra Syafri dan anak asuhnya dalam 3 laga yang sudah dimainkan. Etos kerja para pemain nampak kurang, begitu juga dengan strategi pelatih yang dirasa netizen hanya mentok di situ-situ saja. Kalau mainnya masih kayak lawan Cina Taipei dan Korea Utara kemarin, realistis saja Indonesia hanya akan jadi bulan-bulanan lawan di babak 16 besar. Lawan Cina Taipei aja kalah, kesulitan membongkar pertahanan tim universitas, gimana mau melawan Korea Selatan atau tim lain. Mending gak usah lolos sih sekalian, daripada malu-maluin entar, pungkas netizen. Indonesia dipastikan lolos ke 16 besar dan masih menunggu lawan antara Hong Kong atau Uzbekistan yang menjadi juara grup nanti. Hal ini dirasa netizen tidak begitu bergairah, apalagi jalurnya cuma jalur hoki dan permainan yang masih sembraut. Dua sosok pengganti STY menurut pengamat sepak bola Bung Toel, usulkan nama tak terduga ini. Usai mengkritisi pelatih Shin Tae-yong beberapa waktu belakangan ini, Bung Toel atau Tommy Welly pengamat sepak bola menegaskan ada 2 opsi pelatih yang bisa menggantikan Shin Tae-yong nantinya. Saat wawancara dalam acara podcast Sportify Indonesia, Bung Toel mengatakan ada 2 sosok yang pantas menggantikan Shin Tae-yong. Yang pertama adalah Park Hang-seo, mantan juru taktik Vietnam. Dia penggantinya siapa yang Anda sarankan?
Yang dua sosok yang menurut saya sih, kalau kita nggak muluk-muluk ke yang terlalu jauh Eropa atau yang lain ya. Pak Kang Siu, mantan Vietnam itu satu. Mantan pelatih Vietnam. Iya, di Indonesia, Villanesia. Saya pikir cara main sepak bola Jepang itu. Di lain sisi, netizen Indonesia dan para supporter yang ada di dalamnya juga merasa puas dengan pencapaian yang sudah diberikan Shin Tae-yong. Membawa 3 level timnas lolos ke Piala Asia, membangun pondasi timnas yang kuat, terlebih pemain timnas sekarang tidak ngos-ngosan lagi di lapangan alias sudah bisa bermain dan berlari selama 90 menit. Komentar kalian gimana? Jangan lupa kasih komen di bawah ya.